Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita semua, para subscriber serta pemirsa yang budiman, selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Episode kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang santri nakal yang ingin mencintai Tuhannya. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Belakangan ini Fansuri mulai gerah dengan seorang santri yang suka ikut ngaji ke Gusmud. Bukan anak-anak, seorang pemuda namanya Sony. Orangnya tinggi besar, bertato, dan perawakannya benar-benar tidak menggambarkan orang yang mau belajar agama. Sebenarnya bukan karena perawakan juga Fansuri tidak menyukai orang tersebut. Berulang kali Fansuri mendapati Sony masih suka mabuk-mabukan di luar. Mungkin karena sering mabuk, pikirannya kadang tidak bisa dipahami oleh orang-orang kayak Fansuri. Agak gila kalau kata orang kampung. Sony memang bukan santri yang hidup di lingkungan pesantren, tapi hanya seseorang yang entah kenapa jadi begitu akrab dengan Gusmud dan Mbah Kiai Khalil. Sampai akhirnya belakangan ini lama-lama mau ikut belajar ngaji meski sering bolong-bolong juga salatnya. Karena suka sekali mabuk-mabukan, Sony juga sering kurang ajar sekali dengan Gusmud, bahkan juga dengan abahnya, Kiai Khalil, sosok yang sangat dihormati Fansuri dan warga sekitar. Kurang ajar sama Gusmud aja bisa jadi masalah. Ini kurang ajar sama Kiai Khalil, bener-bener orang yang bermasalah. Pernah suatu kali Sony makan bareng Kiai Khalil di warung pecel yang cukup terkenal di kampung. Ayo Pak Yai, ambil aja gorengannya, 5 atau 4. Tenang, ada saya, kata Sony ke Mbah Kiai Khalil. Kiai Khalil bungah. Wah, tumben, baik banget kamu Son, kata Kiai Khalil sambil mengambil gorengan. Minumnya nggak tambah Pak Yai, tanya Sony. Oh, boleh, kata Kiai Khalil. Begitu makan-makan selesai, Kiai Khalil hendak melapor dia barusan habis apa saja ke Sony. Tiba-tiba Sony berdiri menghadap ke penjual warung pecel. Wah, mau dibayarin nih saya, batin Kiai Khalil. Bang, punya saya dibayarin Pak Kiai ya, kata Sony tiba-tiba ke penjual warung pecel. Tentu saja Kiai Khalil kaget. Ya kan gak baik kalau tokoh terkenal seperti jenengan gak bayarin bajingan kayak saya atau Pak Yai, kata Sony. Kiai Khalil tidak marah mendengarnya, cuman tertawa. Tentu tertawa kecut. Dikerjain nih aku, kata Kiai Khalil sambil keluarin duit. Tak hanya itu, sikap kurang ajar Sony yang dikenal ada yang jauh lebih parah. Dan ini sudah sampai pada tingkat yang meresahkan. Suatu kali Sony pernah bikin masjid geger karena menuntun orang buta yang mau ke toilet masjid. Oleh Sony bukannya dituntun ke arah toilet, si orang buta ini malah dituntun ke pojokan masjid. Ini udah di dalam toilet mas, tanya si orang buta ini. Sony tak bersuara, hanya menepuk seolah memberi tanda, ya, kencing di sini saja. Tiba-tiba saat si orang buta ini hendak kencing, Sony langsung ngacir begitu saja. Kebetulan saat itu keadaan masjid agak sepi, jadi tidak ada yang tahu ada orang buta yang kencing di dalam masjid. Sampai tiba-tiba Fansuri masuk ke dalam masjid dan tahu ada bau pesing dari dalam. Kurang ajar,
Ini kerjaannya siapa kencing di dalam masjid? Teriak Fansuri. Di dalam masjid hanya ada satu orang buta yang kebingungan. Mas, ini saya masih di dalam masjid toh. Oh alah, jenengan ini yang kencing toh. Masya Allah, mbah, ini bukan toilet. Toiletnya di sebelah sana loh, kata Fansuri yang mau marah tapi bingung. Waduh, maaf mas, tadi saya dituntun orang, katanya ini sudah di dalam toilet. Ya saya kencing di sini, kata si orang buta ini pasrah dan merasa bersalah. Dari pengalaman itu Fansuri merasa jengah, ditambah melihat kedekatan Gusmud dengan Sony. Untuk itu Fansuri merasa perlu protes ke Gusmud. Gus, murid sampeyan satu itu udah kelewatan Gus. Kenapa nggak pernah sampeyan tegur sih? Udah suka mabuk-mabukan, nggak tahu sopan santun, suka bikin onar lagi, kata Fansuri. Siapa sih? Tanya Gusmud. Si Sony itu loh, kata Fansuri ketus. Oh alah, Sony. Ya memang begitu orangnya, bajingan gendeng yang lucu, kata Gusmud yang malah tertawa. Kok malah ketawa sih? Parah loh dia Gus, kata Fansuri. Maaf, soalnya aku ini kalau dengar namanya saja selalu ingat tingkahnya. Yang barusan kamu udah tahu belum? Kata Gusmud. Hah? Dia bikin onar lagi? Apalagi ini Gus? Tanya Fansuri. Kemarin waktu aku di jalan, tiba-tiba aku ditabrak sama orang buta. Aku ini dituduh jadi orang yang nyesatin dia waktu di masjid. Katanya aku ini orang yang nuntun dia ke dalam masjid dan bikin dia kencing di dalam masjid sampai mau dipukulin aku, kata Gusmud yang malah tertawa saat cerita itu. Wah, itu pasti kerjaannya si Sony, kata Fansuri. Iya memang dia, soalnya yang misain waktu itu ya Sony sendiri, dan dia ngaku waktu lihat aku kesulitan menjelaskan ke orang yang kadung marah betulan itu, kata Gusmud sambil terkekeh. Melihat Gusmud terkekeh, Fansuri malah heran. Sampean ini gimana sih Gus? Orang kayak gitu kan bahaya. Masa ikut ngaji malah masih suka mabuk-mabukan, bikin onar, mana masih jarang salat lagi, kata Fansuri. Gusmud paham, Fansuri pantas tidak suka dengan sosok seperti Sony. Sudah bajingan, kalau ikut ngaji nggak pernah pakai sarung, tapi malah pakai celana jeans robek-robek, kaos oblong, tatonya kelihatan lagi. Bahkan kadang dari mulutnya masih tercium aroma naga. Apa yang nggak boleh orang kayak Sony itu belajar agama, Van? Tanya Gusmud. Ya bukannya begitu Gus, tapi kan paling nggak dibenerin dulu lah akhlaknya. Takutnya santri-santri yang lain niru gimana? Tanya Fansuri. Gini Van, nggak semua orang itu proses belajar agamanya sama. Kenal sama Allah juga beda-beda antar satu orang dengan orang lain. Masih untung si Sony ini mau ikut ngaji. Itu artinya dia masih punya kesadaran akan Allah dan Rasul. Meski ya masih bajingan kayak begitu, terang Gusmud. Tapi Gus, dia kan mengganggu warga kampung dan saya juga. Mau ngaji kalau lihat dia kok hawanya jadi enek aja. Yalah dia lagi, kata Fansuri. Bikin sadar orang seusia Sony itu nggak kayak ngajari anak usia 10 tahun Van. Prosesnya nggak bisa dengan ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Kalau aku keras, aku bilang misalnya, Son, kalau kamu nggak bisa memperbaiki tingkahmu, kamu nggak perlu ngaji lagi sama aku. Ya, dia bakal kabur beneran, nggak bakal jadi ngaji dia, nggak jadi kenal Allah sama Rasulnya lagi dia. Kalau kayak gitu, yang salah siapa? Tanya Gusmud balik. Tapi kan ya harusnya Sony nggak sekurang ajar itu juga Gus, kata Fansuri. Sony pun juga tahu minum dan mabuk itu dilarang oleh agama. Dia juga tahu harusnya nggak boleh kalau sholat itu bolong-bolong. Bahkan dia tahu kalau orang mabuk itu bisa-bisa ibadahnya nggak diterima selama 40 hari. Sony tahu itu. Tapi kan perubahan itu pelan-pelan. Dia mau sholat,
Tapi pakai celana bolong aja udah syukur banget aku, Van. Nggak banyak bajingan kayak Sony yang tetap cuek belajar agama di saat teman-temannya masih suka mabuk-mabukan di luar sana. Jelas Gus Mut. Tapi Gus Mut kalau nggak menegur dia juga jadi ikut salah loh, kata Vansuri. Kalau menegur sih pasti. Bahkan kalau aku tahu dia habis mabuk, aku selalu pukulin dia pakai penjalin sampai 60 kali. Dan dia terima-terima aja tuh. Ya walaupun besoknya masih mabuk juga. Paling tidak kalau dia berangkat ngaji, ya berarti dia masih ingat sama Allah, masih cinta sama Allah. Apa yang gak boleh? Bajingan kayak Sony cinta sama Tuhannya, Van. Vansuri pun tertegun. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta seseorang hamba kepada Tuhannya, Van, kata Gus Mut. Meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu kadang terasa aneh di mata kita. Oke Sobat Po Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari kami, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.